Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam ta'zimku buat para sahabat tercinta jamaah Uripe Allah dimanapun Anda berada, baik yang ada di dalam dan yang ada di luar negeri. Semoga kita semua selalu di dalam cintanya Allah Subhanahu wa ta'ala, di dalam Habibullah, di dalam lillahi ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Di subuh yang indah ini ada suatu pertanyaan dari sahabat kita dari Malaysia. Mari kita dengarkan bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Selamat bin Sarif dari Melaka, Malaysia. Saya ingin memohon Ustaz Abdul Halim memberi sedikit pencerahan berhubung hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi anta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka, yang bermaksud hendaklah kamu solat seolah-olah kamu melihat Allah. Soalan saya, bagaimanakah caranya untuk kita praktikkan seolah-olah yang dimaksudkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Sekian, terima kasih. Semoga Ustaz Abdul Halim dan keluarga sentiasa di dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaannya, hadisnya begini. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-ihsanu an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Yang artinya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ihsan adalah engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Namun apabila engkau tidak mampu melihatnya, sesungguhnya ia melihatmu. Shadaqallahul azim. Jadi makna dari hadis ini memang bertahap-tahap, bertingkat-tingkat bagi saudara-saudara kita yang masih duduk di dalam syariat, yang masih berkecimpung di dalam syariat kemanusiaannya, ya bolehlah memaknainya dengan syariatnya. Tidak ada yang salah. Jadi seakan-akan, bila di sini dikaji seakan-akan, itu kan seolah-olah itu kan bayang-bayangkan. Jadi Kanjeng Nabi Muhammad pun hadis-hadis pun bisa dipahami secara syariat, pun juga bisa dipahami secara hakikatnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Bagi saudara-saudara kita yang belum terketuk hatinya, yang belum terhidayai hatinya, berjalan di dalam babakan ilahiyah,
masih berkecimpung di dalam syariat-syariat manusianya, masih berkecimpung di syariat-syariat tunnasnya, yang berkecimpung masih di dalam linnas, di dalam hatinya, bukan lillah, tapi linnas. Ketika sholat atau ibadah niatnya memang lillah, akan tetapi prakteknya semuanya linnas, linapsi, yakni manusianya masih menjadi Tuhan, manusianya masih mengaku-ngakui bahwa dirinya yang berkuasa atas syariat-syariat manusianya. Ini pun tidak salah, karena Allah memerankan masing-masing diri manusia dengan sekehendak Allah sendiri. Namun bagi orang-orang yang sudah terhidayah untuk melanjutkan dari syariat menuju toreko hakikat dan marifatnya, bagi mereka yang sudah terketuk ingin mengenal dengan sesungguh-sungguhnya, mengenal Tuhannya sebagai Tuhan yang menguasai, yang menghidupi, yang mewujudkan diri manusianya, maka manusia itu tidak akan puas dengan babakan syariat-syariat manusianya saja. Ini khusus orang-orang yang dipilih Allah, yang terhidayai untuk melanjutkan kepada iman yang sebenar-benarnya iman. Jadi memang manusia itu bertahap-tahap. Ada yang lebih cinta di dalam syariatun nasnya, ada yang lebih cinta lagi. Di sisi lain ada manusia yang cinta kepada syariatullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi yang dimaksud ihsan, ihsan itu adalah pertama iman, kedua Islam, dan ketiga ihsan. Jadi ketika sudah iman hatinya, pasti Islam hatinya. Ketika ada iman di hatinya, ketika hanya Allah yang wujud di hatinya, pasti dia selamat Islam. Selamat hatinya dari hal-hal selain Allah. Dan ketika sudah Islam dan selamat, itulah manusia itu ihsan, sempurna kebagusannya, sempurna insan kamil, manusia-manusia pilihan-pilihan Allah, manusia-manusia yang diutus oleh Allah, manusia-manusia sebagai pesuruh Allah, manusia-manusia sebagai Rasulullah, manusia-manusia yang sudah lepas bebas dari belenggu utusan Rasul atau pesuruh hawa nafsunya sendiri. Inilah yang disebut ihsan. Seluruh manusia akan mencapai ihsan, meskipun berbeda-beda prosesnya. Bagi manusia-manusia yang dipilih oleh Allah, bagi manusia-manusia yang diberi petunjuk oleh Allah, ia akan mencari ihsan ini ketika saat hidupnya masih luang waktunya. Maknanya tidak terjepit, tidak kepepet dengan syakaratul maut. Ketika syakaratul maut belum tiba, ia mencari jalan untuk menebus syakaratul maut. Ia mencari jalan untuk kembali rojiun kepada Tuhannya, agar ketika syakaratul maut tidak payah-payah dan tidak disiksa. Ia langsung ketika ajal menjemput, karena memang ajal itu ditunggu-tunggu olehnya, karena kematian itu sangatlah indah baginya daripada ia merasa hidup. Ini memang bagi orang-orang yang diberi petunjuk oleh Allah, bagi orang-orang pencari Tuhan. Jadi memang penduduk neraka itu lebih sempit, lebih pasuk, lebih ramai daripada penduduk surga. Maknanya bagaimana? Manusia yang cinta akan dirinya dan manusia yang cinta akan dunianya lebih banyak di dunia ini daripada manusia yang sudah tak cinta lagi pada dunia. Yakni lebih sedikit orang-orang yang mencari Tuhannya. Jumlahnya lebih sedikit, bisa dibanding 1 juta manusia banding 1 pencari ini.
Alhamdulillahirabbil alamin, meskipun beda-beda makomnya, akan tetapi bila bagi orang yang sudah sampai kepada Tuhannya, sudah tak ada perbedaan lagi. Karena bagi manusia yang sudah kembali rojiun kepada Tuhannya, ia sudah tak tampil lagi di dunia ini. Ia tak bisa bersyariat lagi di dunia ini, karena syariatnya sudah dikembalikan kepada syariatullah. Karena hanya Allah lah yang bisa bersyariat, karena hanya uripe Allah lah yang bisa bergerak kemanapun. Uripe saja yang bisa melakukan apapun atas badan-badan ini. Jadi di dunia ini ada dua golongan. Golongan manusia yang masih menjadi Tuhan di dalam hatinya. Di dalam hatinya manusia sebagai pengutus, manusia sebagai penyuruh badan-badan ini untuk bertindak tanduk. Inilah hawa nafsu itu. Dan golongan yang kedua adalah manusia yang sudah kembali kepada Allah. Manusia yang sudah mati sebelum mati di dalam baiatnya. Manusia yang sudah tak merasa lagi bisa berbuat apa-apa kecuali Allah. Inilah manusia yang ihsan.